rekomendasi perusahaan di Jepang yang memperbolehkan ibadah, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kira-kira perusahaan seperti apa ya menurut kalian, es? Oke, langsung aja kita simak videonya. Oke, jadi kali ini gue sambil nyiapin untuk menu berbuka puasa ya. Jadi di Jepang kalau misalkan kita mau nyari perusahaan yang bisa untuk beribadah normal dan lain sebagainya, kalau menurut gua perusahaannya tuh seperti ini. Yang pertama, kalau soal perusahaan ya, kita itu nggak bisa milih perusahaan seperti apa dan yang kayak gimana ya. Jadi biasanya dari pihak LPK ataupun dari agensi yang kita daftar gitu ya, itu perusahaan mereka yang atur, es. Jadi bukan kita yang atur ataupun kita yang milih, es. Untuk perusahaan yang baik dan yang buruk kita pun nggak tahu gitu ya ke depannya, karena yang memilih tuh bukan kita, melainkan dari pihak LPK ataupun agensinya. Cuman ada beberapa tips yang alhamdulillah gue udah lakuin di perusahaan tempat sekarang kerja. Jadi dulu ketika gue interview di perusahaan ini, awalnya mereka pun sama aja, es. Tidak memperbolehkan kita untuk beribadah ya. Di perusahaan tentunya, kalau di apartemen, di kontrakan sih bebas, gak jadi masalah ya kalau misalkan di sini ya. Tapi untuk di perusahaan memang itu dilarang, apalagi sampai kita puasa, es, di bulan Ramadan sebulan full gitu ya. Puasa dalam bahasa Jepang danjiki itu sangat-sangat dilarang keras. Cuman ini tips ya, bukan tips sih, sambil belajar aja ya, sama-sama belajar. Gua pun di sini sama-sama belajar. Sebenarnya untuk perusahaan yang memperbolehkan ibadah harus seperti apa dan kayak gimana, kalau menurut gua sih ya, semua perusahaan bisa. Semua perusahaan itu bisa memperbolehkan, asalkan kita ada kemauan untuk nerangin gitu ya, memperjelas seperti apa sih ibadah yang kita lakukan, seperti apa sih puasa yang kita lakukan. Itu yang pertama, kita harus jelasin ke pemilik perusahaannya. Jadi kalau saran gue, jangan ke atasan ya, langsung aja ke pemilik perusahaannya. Gua pun demikian. Jadi gua dulu di video ini pun gua udah sedikit ngejelasin ya, cuman menegasin. Jadi dulu tuh gua di perusahaan tidak diperbolehkan untuk beribadah, tidak diperbolehkan untuk berpuasa, sholat dan sebagainya gitu. Jadi kita di tempat kerja khusus hanya untuk bekerja. Nah, dari situlah temen gua berikut agensi yang di Jepang ya, Kumiai. Itu awalnya kita dulu nih yang minta penjelasan, kita yang ngejelasin ke saconnya. Terus setelah gua ngejelasin ke saconnya, dan mungkin ya karena bahasa gue juga dulu masih berantakan ya, Saco ini nggak begitu paham gitu tentang apa yang gue utarakan. Mengerti, cuman ingin tahu spesifikasi lebih dalam gitu. Makanya gue minta tolong sama orang Kumiai, es. Jadi dulu gue minta tolong sama orang Indonesia yang bekerja di Kumiai, bahwasanya gue minta tolong untuk didampingin saat menjelaskan soal
ibadah ya, soal agama. Karena di Jepang agama itu kan sensitif banget ya. Kebanyakan orang sini itu mereka tidak beragama sebenarnya. Nah, dulu gua mintalah tolong tuh sama Kumiai ya, sama orang Indonesia yang di Kumiai. Dijelasin lah di situ bahwasanya gua harus ibadah gitu ya, dan ibadah gua tidak mengganggu di jam kerja gitu ya. Istirahat zuhur itu buat sholat zuhur misalkan, ataupun asar itu kan ada ya QK ataupun apa ya, istirahat yang 10 menit 15 menit ya kalau di Indonesia tuh, itu juga bisa dimanfaatkan buat ibadah. Cuman hanya memang dari pihak perusahaan tidak menyediakan lahan atau tempat untuk kita beribadah, guys. Jadi gua kalau misalkan ibadah tuh di mana aja ngemper ya, entah itu di landnya apa sih, Mage ataupun Benda ya. Bahkan gua sholat pun di area tempat gua kerja gitu ya. Ya lumayan kotor gak kotor ya, yang penting kita ada niatan gitu ya, entah itu pakai kardus, entah itu pun pakai tikar, apalah, yang terpenting kita ada niatan untuk ibadah. Jadi kesimpulannya ya, kalau menurut gua ini sesuai dengan pengalaman yang gua alamin aja ya. Ya mungkin dari kalian pun ada yang lebih tahu mengenai ini ya. Cuman yang gua share sekarang itu pengalaman yang gua alamin sebenarnya. Jadi kesimpulannya di perusahaan gua itu sebenarnya tidak diperbolehkan untuk beribadah ya, seperti puasa, sholat dan lain sebagainya. Cuman karena guanya itu kekeh pengen tetap lancar gitu ya, seperti biasanya kita di Indonesia ibadah seperti apa ya, makanya gue coba untuk ngejelasin ke Saco ataupun pemilik perusahaannya ya. Gue nggak pakai tangan kanan ke Buco ataupun ke Kojoco. Jadi gue minta izinnya langsung ke pemilik perusahaannya, es. Enaknya di situ kalau menurut gue ya. Kalau misalkan kita izinnya langsung ke yang punya perusahaan tuh, enaknya di situ. Kita langsung bisa nego. Kita langsung bisa sedetail mungkin apa yang kita keluhkan dan apa yang kita inginkan itu seperti apa, guys. Mungkin kalau menurut gua soal perusahaan seperti apa, rekomendasi yang memperbolehkan kita untuk beribadah ataupun kita untuk sholat ya, beribadah normal ya, intinya kuncinya kalau menurut gua balik lagi ke kita ya, balik lagi ke diri kita, gimana kita mau menjurukan ataupun berusahanya seperti apa, menjelaskan ke orang perusahaan, menjelaskan ke orang Kumiai-nya saat kita meminta tolong gitu ya, untuk lebih detail memperjelaskan ke Saconya. Kalau menurut gue itu balik lagi ke kita. Jadi kesimpulannya, balik lagi kesimpulannya nih, tadi udah kesimpulannya. Oke, jadi intinya gini aja dah. Dimanapun tempat kerjanya, seperti apapun itu lokasi kerjanya, kalau misalkan kita ada kemauan, ada keinginan buat ibadah di tempat kerja gitu ya, kalau kitanya bisa berusaha dan menjelaskan ke orang Jepang, itu pasti bisa, es. Kalau menurut gue ya, karena gue udah ngebuktiin yang tadinya saat dulu pas interview di Indonesia ya, dia nggak boleh pokoknya kita ibadah di perusahaannya. Toh bisa kok setelah kita sampai di Jepang, bisa ya, normal malah. Gua rasa sih nggak ada masalah orang Jepang kalau kita minta izin untuk beribadah ya. Terus ini
poin juga ada satu sebenarnya. Sebulan 2 bulan itu gue gak bisa ibadah dulu ya. Cuman karena Saco tahu, orang perusahaan tahu skill kerja kita lah ya. Gue bareng temen gue itu bisa dibilang bisa lah gitu. Bukan berarti semua pekerjaan bisa, cuman pada dasarnya atau pada umumnya pekerjaan pengelasan yang ada di perusahaan ini sekurang-kurangnya 2 bulan itu gue udah kuasain semua ya. Jadi mungkin di situ ada poin kalau misalkan mereka memperbolehkan kita ibadah karena kita juga udah ngasih hal yang terbaik ke perusahaan. Tapi kalau menurut gua itu bukan acuan yang jelas ya. Itu bukan acuan yang pasti ataupun itu bukan sebuah acuan lah. Yang terpenting gimana dari kitanya ngejelasin ke orang perusahaannya. Jadi kalau misalkan lo semua nanyain, rekomendasiin dong tempat atau perusahaan di Jepang yang bisa beribadah gitu ya. Gimana ya? Orang di sini kebanyakannya perusahaan ya bukan punyanya orang Islam gitu ya. Bukan punyanya Muslim ya jelas. Apalagi di sini tanda kutip ateis lah ya. Karena mereka tidak beragama dan tidak mengenal Tuhan. Jadi untuk hal-hal ibadah ataupun religi itu sangat-sangat jauh ya dari pemikiran keseharian mereka. So mungkin banyak kata-kata yang udah gue keluarin di video kali ini. Yang terpenting intinya gimana kalian ngejelasin ke orang perusahaan tentang agama yang kalian anut. Jadi segala sesuatunya kalau kita menjelaskannya dengan baik ataupun ngejelasinnya dengan secara demokrasi lah ya, kita negosiasi istilahnya dengan orang perusahaan itu pasti bisa. Oke? Jadi mudah-mudahan untuk subscriber SRQQ yang masih menanyakan rekomendasiin dong tempat ataupun perusahaan yang bisa beribadah. Semua bisa asalkan ada kemauan dari kita, oke? Minasan, kono doga mite kurete arigatou gozaimashita. Mata yoroshiku ne. じゃあねー。